Saja materi kita yaitu tentang PTK ya. Eh, kita perlu tahu dahulu perbedaan apa sih perbedaan antara PTK dengan penelitian lainnya ya. Nah, dari pelaksanaan penelitiannya, kalau penelitian PTK itu dilakukan oleh guru ya, atau kolaborasi guru atau dosen, itu penelitian PTK. Sedangkan untuk penelitian yang lainnya, itu biasanya dilakukan oleh orang luar yang meneliti, sama seperti waktu kita eh, mau kuliah, apa namanya, waktu kita menyelesaikan studi kita S1, kita Siap, siap. melakukan penelitian ya, dan itu kita melakukan bukan di tempat kita ya, karena waktu itu kita belum mengajar ya, berarti itu termasuk pada penelitian formal. Nah, masalahnya juga ada perbedaan di sana. Kalau untuk PTK itu masalahnya yang terjadi di kelas ya, setelah hasil observasi guru. Sedangkan kalau yang penelitian lainnya itu berasal dari peneliti sendiri atau di luar kelas ya. Nah, sampelnya juga. Kalau sampelnya itu, kalau subjek penelitiannya itu langsung di kelasnya itu yang bermasalah. Sedangkan kalau yang penelitian formal biasanya tergantung teknik penelitiannya. Kalau misalnya eh, eksperimen atau bagaimana yang lainnya, ada kelas sampel sama kelas kontrol biasanya. Nah, validitasnya yaitu kalau di PTK internal, kalau di penelitian lainnya itu internal dan eksternal ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca saja ini ya, perbedaannya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami yaitu siklusnya. Nah, siklus dalam PTK itu ya, yang pertama itu Bapak Ibu lakukan adanya masalah ya kan. Ketika adanya masalah, maka di dalam suatu kelas itu, misalnya kita dalam mengajar ada masalah ditemukan, misalnya hasil belajar siswa ini eh, kurang baik gitu dalam beberapa waktu, maka kita itu adalah masalahnya. Nah, karena sudah ditemukan masalah, setelah itu kita lakukan perencanaan. Nah, setelah perencanaan, di sini ada pelaksanaan, habis itu pengamatan atau penilaian ya, baru refleksi. Nah, setelah refleksi ini siklus yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita lihat hasilnya, kita lakukan lagi untuk siklus yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau penilaian dan refleksi. Nah, jika pada siklus kedua ini belum terjadi perubahan, maka yang dilakukan adalah biasanya mengganti model yang digunakan. Nah, berikutnya, sekarang komponen judul PTK. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau membuat sebuah judul PTK atau mengetahui suatu judul PTK ya, yang harus ada di dalam judul PTK itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu variabel atau variabel harapan ya, di mana variabel harapan ini yaitu apa yang mau ditingkatkan, misalnya motivasi belajar, aktivitas belajar, hasil belajar. Contohnya, ya upaya meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu merupakan variabel harapan. Sedangkan kalau misalnya aktivitas nih, upaya meningkatkan aktivitas belajar itu merupakan variabel harapan. Nah, yang kedua yaitu variabel tindakan. Nah, variabel tindakan ini bagaimana cara kita meningkatkan atau metodenya apa gitu ya. Misalnya kita mau menerapkan PBL, discovery learning, START dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, setting penelitiannya. Ada tempat, ada subjek, dan ada waktu. Nah, di sini ada 4 teknik ya untuk menentukan judul. Yang pertama itu ada variabel harapan, variabel tindakan, dan setting penelitian. Contohnya di sini. Upaya meningkatkan motivasi belajar matematika melalui penerapan discovery learning ya. Upaya meningkatkan motivasi belajar matematika ini adalah variabel harapannya. Melalui penerapan discovery learning itu adalah variabel tindakannya. Sedangkan pada siswa kelas
12 MIPA 1 SMA 1 Tanjung tahun pelajaran 2019-2020 ini merupakan setting penelitiannya. Nah, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua yaitu variabel tindakan dahulu, baru variabel harapan, baru setting penelitian. Contohnya di sini. Nah, variabel tindakannya adalah penerapan discovery learning, ya. Variabel harapannya itu untuk meningkatkan motivasi belajar matematika. Nah, settingannya adalah pada siswa, ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu variabel harapan, habis itu setting penelitian, habis itu variabel tindakan. Nah, di sini variabel harapannya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar matematika, sedangkan setting penelitiannya adalah pada siswa kelas 11 MIPA 1 ya, tahun pelajaran 19-20 ya. Selanjutnya variabel tindakannya adalah melalui penerapan discovery learning. Nah, berikutnya adalah teknik yang keempat, variabel tindakan, ditambah setting penelitian, ditambah variabel harapan. Nah, di sini variabel tindakannya adalah penerapan discovery learning, ya. Setting penelitiannya adalah pada siswa, variabel harapannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi kalau misalnya dimulai dengan kalimat variabel tindakan, maka di depannya adalah penerapan discovery learning atau penerapan apa gitu ya. Itu variabel tindakannya. Kalau dimulai dari variabel harapan, biasanya kalimatnya adalah upaya meningkatkan. Ya Bapak Ibu ya. Karena penelitian PTK itu adalah tadi untuk meningkatkan, mencari harapannya. Nah, indikator keberhasilannya biasanya terlaksananya 75% sampai 100%. Tapi ada beberapa sumber juga lebih dari 70% itu sudah tuntas ya. Tergantung Bapak Ibu mau mengambilnya apakah 70% atau 75%. Nah, untuk rumusan masalah pada PTK. Nah, rumusan masalah pada PTK biasanya dimulai dengan kata tanya bagaimana. Kenapa kita menggunakan kata tanya bagaimana? Karena kalau kita menggunakan kata tanya apakah, itu biasanya cenderung hanya menunjuk pada jawaban iya atau tidak. Biasanya apakah ini benar gitu ya. Berarti jawabannya iya atau tidak gitu kan. Sementara kalau kata bagaimana itu lebih menunjukkan jawaban yang lebih luas ya, yang lebih panjang terhadap fokus penelitian yang dilaksanakan. Jadi biasanya rumusan masalah PTK itu dimulai dengan kalimat bagaimana. Nah, instrumen dalam PTK ada yaitu lembar observasi, lembar kuesioner, angket, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Nah, sampai di sini untuk PTK Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, berarti kita lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu tentang teknik penilaian ya. Jadi dalam kisi-kisi itu tentang penilaian banyak ditanyakan. Nah, yang pertama